ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada kitab Syarah Masail Jahiliyah dari syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dari matan milik Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Kita masih pada pembahasan yaitu at-taqlidul a'ma wal madharuh. Taklid a'ma dan bahaya-bahayanya. Bahaya-bahaya taklid. Jadi apa yang telah kita baca di matan Masail Jahiliyah ini, dari masalah yang keempat dari Masail Jahiliyah adalah taklid. Orang-orang jahiliyah dahulu sudah menjadi kebiasaan di antara mereka taklid, mengikuti tokoh-tokoh mereka di dalam mereka menjalankan agamanya. Mereka tidak membangun agamanya di atas kebenaran, tapi mereka kebenaran itu diukur dengan tokohnya. Taklid buta. Dan telah kita baca dari matan yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Sekarang kita lihat dari Asy-Syarah, keterangannya yang ditulis oleh Al-Imam atau Syekh Fauzan, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala min masail al-jahiliyah annahum la yabnuna dinahum ala ma ja'at bihi ar-rusul alaihim assalatu wassalam. Termasuk dari masail jahiliyah yaitu mereka orang-orang jahiliyah dahulu tidak membangun agama mereka di atas apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi agama ini tidak sebagaimana urusan dunia. Siapa saja bisa ikut campur. Tapi agama adalah agama Allah Azza wa Jalla. Syariat dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak ada hak bagi kita untuk ikut campur. Ini halal, ini haram. Nah, Allah SWT Asy-Syari', Allah SWT yang menentukan hukum-hukum itu. Dengan itu dalam urusan din, maka harus dibangun agama itu di atas apa yang dibawa oleh para rasul. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh beliau? Al-Quran, As-Sunnah. Kapan kita membangun agama kita di atas keduanya, selamatlah kita. La tufikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma.
kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan. Kita lihat dengan dua perkara ini. Karena kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku. Ini agama harus dibangun di atas ini. Kemudian kata beliau, wa inna ma yabnuna dinahum ala usulin yasuha hum min indi anfusihim. Mereka tidaklah membangun agama mereka di atas dasar-dasar. Hanya saja mereka membangun agama mereka di atas dasar-dasar yang mereka ada-adakan. Yang mereka ada-adakan sendiri. Bagaimana yang terjadi ketika urusan agama ini diserahkan ke kita masing-masing. Tentunya apa yang dipandang oleh sebagian orang belum tentu itu kebaikan dipandang oleh orang-orang yang lain. Karena pikiran kita itu berbeda-beda. Pendapat kita, ide-ide kita berbeda-beda. Bagaimana kalau kita lihat dari kebid'ahan ini, macam-macam. Coba perhatikan ketika seorang mengurus jenazah di satu kota. Bagaimana pengurusan mereka terhadap jenazah? Mulai dari dia memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai mengubur jenazah itu ke pemakaman. Lihat di kota yang lain. Lihat di kota-kota yang ada di pulau sana. Mereka adalah muslimun. Beda-beda. Nah, tidak akan mereka bersatu karena beda itu adalah perpecahan. Tidak mungkin mereka akan bersatu. Jadi ketika mereka membangun agamanya di atas kitab Allah dan sunnah, dari apa yang dibawa oleh Rasul, maka mereka akan bersatu. Ahdasuha hum min indi anfusihim. Mereka berbuat muhdath. Mereka ada-adakan. Dalam urusan agama tidak boleh mengada-ngada. Dalam urusan dunia silahkan. Dia membuat sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman dahulu. Tidak ada masalah. Nah, adapun dalam urusan dunia tidak ada yang baru. La jadi dari sholat, la jadi dari siam, la jadi dari zakat. Tidak ada hal yang baru dalam urusan sholat. Nah, umpamanya ada seorang mengatakan kita kalau sujud, umpamanya dalam sholat zuhur, sujud 3 kali, bukan 2 kali, 3 kali, baru. Nah, dan tidak ada yang baru dalam urusan sholat. Orang mengatakan bahwa sesungguhnya sholat zuhur itu bacaannya adalah sir. Jelas sir, bukan jahar. Kalau dikeraskan itu sholat maghrib. Iya, kita temukan bahwa ini adalah baru bagimu, karena engkau baru belajar. Nah, berarti lah jadi dalam agama ini tidak ada yang baru. Jadi yang baru itu menurut orangnya, dia baru taklim, baru belajar, menemukan dalam urusan agama ini yang baru baginya. Baru natahawul anha min at-taqlid. Wa huwa al-muhadath. Sudah mereka orang-orang jahiliyah ini mereka tidak membangun agama mereka di atas dasar-dasar yang kokoh, yaitu apa yang dibawa oleh para rasul. Melainkan mereka mengada-ngada, ditambah lagi mereka tidak mau menerima perubahan. Nah, susah sekali. Kecuali jika memang Allah SWT merahmati mereka, baru mereka akan berubah. Kalau tidak, keras kepala. Susah yang seperti ini. Maunya mereka yang benar. Maunya ini yang terbaik.
Apa di antara dari agama mereka ini yang tidak terbangun di atas apa yang dibawa oleh Rasul dan mereka tidak mau berubah darinya? At-taklid. Dan taklid itu adalah bagian saling mengikuti kepada sebagian yang lain. بأن يقلد بعضهم بعضا وإن كان المقلد لا يصلح للقدوة meskipun yang diikuti ini tidak pantas untuk diikuti, tidak apa-apa. Lalu diikuti karena apanya? Oh, karena kedudukannya, bukan karena ilmunya. Diikuti karena apa? Oh, karena dia kaya. Karena tidak ikuti. Diikutinya karena apa? Karena dia luhur, lebih berumur daripada kita. Jadi semuanya bukan patokan. Bukan patokan. Islam datang mengajarkan untuk ittiba, dan taklid. Mengajarkan kita untuk mengikuti. Nah, ittiba, mengikuti apa? Mengikuti Alkitab, Sunnah, mengikuti dalil. Kalau mereka tidak. Nah, tolak ukur kebenaran tidak diukur seperti itu, maka tidak akan bersatu. Kenapa? Tidak diukur dengan dalil. بل نتحول عنها منها التكليف وهو المحاكاة يقلد بعضهم بعضا كان المقلد لا يصلح للقدوة كما قال عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Demikianlah, tidaklah kami mengutus sebelummu, wahai Muhammad, di suatu negeri dari seorang yang memberi peringatan kecuali orang-orang yang kaya di antara mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati ayah-ayah kami berada di atas suatu agama dan sesungguhnya kami mengikuti jejak mereka. Orang-orang dahulu ketika Allah SWT mengutus Rasul untuk mendakwakan kebenaran, maka yang menentang itu adalah orang-orang yang kaya. Yang menentang itu adalah orang-orang yang berada. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang sombong. Nah, yang kebanyakan seperti itu. Menentang Rasulnya kemudian mengatakan, kami mencukupkan apa yang kami dapati dari orang-orang tua kami. Kami mengikuti mereka. Karena itu yang benar. Adapun apa yang kau dakwakan, kami tidak membutuhkannya. Dan setiap Allah SWT mengutus Rasulnya, yang menentang adalah orang-orang yang seperti ini. Kemudian kata beliau, "Mutrafuha ahlur rifahiyah wal mali fil ghalib. Li'annahum ahlu syarr wa adam qubul al-haq." Orang-orang yang hidup mewah, berada, mereka adalah orang-orang kaya, berharga, dan itu kebanyakannya. Karena mereka adalah ahlu syarr. Orang-orang yang selalu mengatakan keburukan dan mereka tidak mau menerima kebenaran. Beda dengan orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah ini tidak berani untuk menentang, membantah. Tapi orang-orang yang berada, orang-orang yang berkedudukan, maka dia berani untuk menentang. Nah, bukan dia menentang karena dia benar, tapi dia menentang, sudah salah dia menentang. Menentang kebenaran. Nah, dengan inilah dikatakan di sini, mengapa kebanyakan penentang-penentang Rasul yang Allah SWT utus waktu itu hanya seperti ini. Baik, kemudian khilaf du'afa
al-ghalib 'alaihim at-tawadhu' wa qabul al-haq. Beda keadaannya dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tawadhu', orang-orang yang menerima kebenaran. Dan kebanyakan kita tidak katakan pasti, ya orang yang kaya pasti dia menolak kebenaran. Kebanyakannya orang-orang lemah kita tidak katakan pasti dia menerima hak mereka tawadhu', tidak juga. Ada orang-orang yang lemah yang mereka menolak kebenaran. Hum ashabul jah, ashabul mal. Orang-orang yang hidup ini adalah orang-orang yang kedudukan, orang-orang yang memiliki harta. Illa qala mutrafuha ashabul mal wal jah fihim inna wajadna aba'ana ala ummah. Illa mutrafuha, illa qala mutrafuha, melainkan mutrafuha yaitu orang-orang yang memiliki harta dan kedudukan di tengah-tengah mereka berkata, inna wajadna aba'ana. Sesungguhnya kami telah mendapati orang tua kami berada di atas suatu agama dan kami mengikuti mereka. Kita kalau menjalankan agama ini, kita ukur dengan akal kita, tidak bisa. Ukuran akal kita ini tidak sempurna. Kita kalau beragama, kita ukur dalam kita menjalankannya dengan nafsu kita, tidak akan bisa. Menurut keinginan kita, tidak bisa. Nah, tidak mungkin akan bisa diamalkan. Karena agama ini sebelum kita amalkan, kita imani. Bukan tidak pikirkan. Masuk akal tidak. Tidak, tidak seperti itu. Kita imani. Ingat ketika kita belajar arkanul iman, rukun-rukun iman. Nah, itu kita imani atau kita cerna dengan pikiran kita, masuk kita terima, tidak kita buang. Tidak, kita imani. Contoh beriman dengan hari akhir. Di antara kandungan beriman dengan hari akhir yaitu kejadian-kejadian setelah mati. Di kubur. Nah, orang itu yang meninggal kubur dia, ada pertanyaan di sana tentang siapa Rabbmu, siapa Nabi, apa agamamu. Orang ini telah meninggal, sudah tidak ada lagi nyawanya. Kemudian ditanya, bagaimana? Nah, ini diimani atau diukur dengan akal kita. Apa yang lain? Nah, itu urusan agama ini imani. Nah, sebab kalau diukur dengan akal kita, hawa nafsu kita, tidak mampu. Dan alhamdulillah, setelah kita imani, terlihat hikmah-hikmahnya. Iya, betul. Tidak salah Allah. Demikian juga Rasulnya. Apa yang dikatakan oleh Rasul benar, menyesuai. Ya. Nah, inna wajadna aba'ana ummah. Kami mendapati agama ini dari orang tua kami. Orang tua kami seperti ini mengajarkannya. Kalau kita tidak mengikuti, maka ini tidak birrul walidain, katanya. Ini tidak bakti sama orang tua. Kemudian tidak mungkin orang tua kita menyesatkan kita. Tidak mungkin. Orang tua itu sayang pada anak kalian. Nah, alasan-alasan yang itu semua merdut, tolak. Kalau agama yang dibawa oleh orang tua kita itu pasti benar.
Meskipun orang tua kita beda dengan agama kita, tidak berada di atas al-haq. Tetap kita katakan benar. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, orang tuanya sendiri tidak mau mengikuti anaknya, tidak mau mengikuti agama yang benar. Nabi Allah, yani orang tua Nabi Allah Ibrahim Azar, ya kafir. Nah, kalau itu benar, Nabi Allah Ibrahim pasti akan mengikutinya. Jadi tidak diukur dengan itu. Kemudian, bahwa mereka berada di atas suatu millah, yang dimaksud millah adalah agama. Semuanya kami mengikuti mereka, mengikuti agama mereka. Yani lasna bihajatin ilaikum ayyuhar rusul. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kami tidak butuh terhadap dakwah kalian oleh para rasul. Ketika kita mendakwai mereka orang-orang juhal, orang-orang bodoh, orang yang jauh dari ilmu, kita beritahu ini yang benar. Dari cara sholat umpamanya, ini yang benar. Nah, salah ini. Kenapa kami tidak mengetahui ini ada pada ajaran orang tua kami? Orang tua kami tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Tidak menanyakan apa dari ini disyariatkan, adakah dalilnya? Tidak. Ketika itu bertolak belakang dengan apa yang mereka yakini sebelumnya, ini agama baru. Sama. Sama dengan mereka dahulu orang jahiliyah. Hanya beda alasan. Sama seperti itu. Alhamdulillah. Berarti mereka mengikuti orang-orang jahiliyah dulu. Padahal Islam datang untuk menghapuskan jahiliyah ini. Mereka mengatakan seperti itu. Lasna bihajatin ilaikum ayyuhar rusul. Kami tidak butuh kalian wahai para rasul. Jadi tidak diutus ataupun diutus itu tidak pengaruh bagi kami. Yas'umun anna hadha yughnihim 'an ittiba'i ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Mereka menganggap mereka ini sudah cukup, tidak butuh dari ittiba' terhadap para rasul alaihi wassalatu wassalam. Hadha huwa at-taqlid al-ahmar. Ini yang disebut taklid buta. Huwa min umur jahiliyah. Umur jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah. Nah, bagaimana yang telah kita baca sebelumnya dari syirik hingga yang sekarang ini, itu perlu kita ketahui agar kita tidak terjatuh sebagaimana mereka terjatuh, yaitu dalam hal din. Dalam hal din, ini semua ada din. Mereka membangun agama mereka di atas takdir. Jika ada zaman kita sekarang ini orang Muslim yang ia di dalam membangun agama mereka di atas ini taklid, maka dia mengikuti jahiliyah. Alhamdulillah. Amma taklid fil khair, hada yusamma ittiba' wa iqtida'. Mengikuti kebaikan itu dinamakan ittiba', mengikuti kebaikan dari apa yang dibawa oleh Rasul, Alkitab, wa Sunnah. Karena tidaklah dikatakan kebaikan melainkan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Ketika kita mengikuti kebaikan ini dari apa yang dibawa oleh Rasul, maka itu disebut ittiba'. Waktu dan disebut juga ittiba'an. قال تعالى عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. Bagaimana Allah Ta'ala berkata tentang Yusuf?
Wattaba'tu millata abai. Aku mengikuti agama ayah-ayahku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dan tidaklah kami menyebutkan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Ya, mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim. Dikatakan mengikuti, ittaba'tu. Bukan qallatu, bukan aku taklid. Nah, dengan itu ketika kita mengikuti apa yang disampaikan dari urusan agama ini berdasarkan dalilnya, maka itu disebut ittiba. Kita mengingatkan mereka agar jangan taklid. Kemudian mereka mengatakan kalian juga taklid terhadap guru-guru kalian. Kalian sholatnya sama seperti guru-guru kalian. Itu juga taklid. Lah, itu ittiba. Karena kita tahu ini tidak berdasarkan hawa nafsu. Nah, kita tahu dari apa yang diajarkan, dibacakan. Ini dalilnya disampaikan. Beda. Mereka yang taklid dengan mereka yang berittiba. Taklid tidak diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita diperintahkan untuk ittiba. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kalian, Rasul kalian. Suruh untuk mengikuti. Nah, ini bedanya taklid dengan ittiba. Saya tidak diingatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu agar kita terus ittiba. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Faqad kufitum. Ikutilah. Dan jangan berbuat bid'ah. Semuanya kalian telah tercukupi dengan adanya kitab Allah, sunnah, kemudian juga as-salafus salih. Mereka membimbing kita. Mereka yang memahamkan kita dengan Alkitab dan as-sunnah, as-salafus salih. Cukup kita ikuti Alkitab dan sunnah dengan pemahaman mereka. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Orang-orang dahulu yang awal-awal mereka masuk Islam, mereka beriman mendahului kita dalam keislaman dan keimanan dari kalangan muhajirin dan ansar, dan itu mereka dengan baik, yakni as-salafiyun, ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah SWT ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sifat-sifat ini? Al-muhajirin wal ansar pada waktu itu mereka taat kepada Rasul. Ingatkan mereka. Seperti ini, seperti itu dalam urusan agama ini. Mereka taat. Mereka mendengar. Sami'na wa ata'na. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Wa ulil amri minkum. Taatlah. Taati Allah, Rasulnya, dan penguasa kalian. Taati mereka. As-sabiqun al-awwalin. Jadi dengan muhajirin dan ansar. Dan tidak terjadi kesalahan di antara mereka, maka ditengahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian mereka pun mengikuti kebenaran itu dan menjauhi larangan. ولهذا قال الله تعالى في أهل الجاهلية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah SWT turunkan dari wahyu ini, Al-Quran, dan demikian juga apa yang dibawa oleh Rasulnya, karena sungguhnya dia juga berasal dari wahyu.
bukan dari hawa nafsunya apa yang dikatakan oleh Rasul. Ikuti. Ternyata mereka menjawab dan membantah, qalu lan nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati dari ayah-ayah kami. Lihat, nah, lebih mencukupkan apa yang mereka dapatkan dari orang-orang tua mereka. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun ayah-ayah mereka itu tidak berilmu, mereka adalah orang-orang yang tidak paham terhadap agama ini dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Tapi ikuti. Kenapa? Orang tua. Ini taklid. Nah, seorang itu akan terlihat mana dari prinsip dia yang itu benar-benar dia praktekkan dan mana yang tidak ketika terjadi ujian hidup, ujian kita dalam mengamalkan Islam ini, itu akan terbukti dengan ujian-ujian yang ada. Dia mengenal dakwah ini, dakwah salafi. Yang tadinya dia tidak ada jenggotnya, dia cukur. Lalu dia pelihara jenggot. Yang tadinya dia isbal di bawah mata kaki dari pakaiannya, maka dia pendek. Dia amalkan dari sunnah-sunnahnya. Nah, kemudian diuji oleh Allah SWT. Dia pindah di satu daerah, tidak ada sunnah di sana. Tidak ada ahli sunnah di sana. Kecuali dia sendiri. Keluar rumah sudah ada yang ngomongin. Banjiran nih. Nah, diangkat segala, dipendekkan dari pakaiannya. Nah, kemudian dia pakai pakaian jubah atau gamis seperti ini. Kayak perempuan. Omongan demi omongan. Kalian. Kuat tidak dia? Nah, tapi dia kuat. Alhamdulillah. Istiqamah. Ternyata sekarang yang melarang dia untuk mengamalkan sunnah adalah orang tuanya. Orang tuanya sendiri yang memusuhi dia. Apakah dia tetap tegar atau tidak? Di sini syaitan bisiki dia. Nah, jangan begitu. Engkau bisa istiqamah teguh di atas sunnah kalau tidak berkaitan dengan orang tuamu. Jika berkaitan dengan orang tua, harus dulu walidain. Itu dia orang tuamu. Syaitan bisiki. Bagaimana birrul walidainnya? Yaitu syukur jenggot. Isbal kamu tidak apa-apa. Dan demikian seterusnya. Ujian. Nah, ujian. Nah, demikian juga dalam hal taklid. Ada seorang yang dalam beberapa perkara, ya ittiba. Tapi pada perkara yang lainnya dia taklid. Ikut-ikutan. Nah, ikutinya aja deh. Nah, kalau dengan Quran, banyak ujiannya. Ya ini aja. Ikuti dengan hawa nafsu, bukan dengan dalil. Ini taklid. Alladhi la yahtilu wa la yahtadi kan sama dengan kedua. Semuanya orang yang tidak paham, tidak berilmu, tidak mendapatkan hidayah, dia bukan orang yang pantas untuk diikuti. Tidak pantas untuk diikuti. Dalam urusan dunia, terkadang kita teliti. Kamu periksa sakitmu, dokter ya, jangan ke bengkel. Nah, sudah begitu, cari dokter yang ahli. Benar-benar cari yang ahli, spesialis. Masya Allah. Nah, urusan agama, ngasal. Saya belum tahu nih. Orang seperti itu kita ikuti dulu mana, biar nggak banyak musuhnya. Nah, lihat. Nah, kita dalam urusan agama harus teliti. Ittiba.
kita ikuti. Apa kata Allah, apa kata Rasulnya, bagaimana as-salafus salih menuntun kita, selamatlah kita. Ini yang kedua, ini banyak kiluan. Jadi, sesungguhnya kedua itu ada pada orang yang akal, mendapatkan hidayah, akal, ilmu, dan dia mendapatkan hidayah. Taklidul a'ma, ini jahiliyah. Taklid buta ini termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Yang mana Islam ini datang menghapusnya, menyuruh, memerintahkan kita untuk menyelisihinya. Sama kita hasud. Taklid a'ma ini, taklid buta ini juga disebut dengan asabiyah. Dari golongannya pasti benar. Kalau bukan dari golongannya salah. Tanpa melihat dalil. Nah, langsung diikuti. Kenapa? Pasti benar. Jika datangnya dari orang tuanya, pasti benar. Nah, yang seperti ini, taklid. Dan juga disebut ta'assub atau asabiyah. Yang kedua, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ittaba. Sesungguhnya kedua bisa dijadikan teladan, contoh, panutan itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya. Dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ikuti mereka. Jelas rekomendasinya. Alaikum bisunnati, sunnatul khulafa ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Kemudian setelahnya. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jelas. Nah, ini yang perlu dicontoh. Ini yang kita ikuti. Bukan mereka yang berdasarkan hawa, nafsu, atau akal dia, kemudian mereka tidak mendapatkan hidayah. Ketika sudah persis seperti mereka beriman, bagaimana mereka beriman tentang Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Rasulnya, kitabullah dan yang lainnya dari arkanul iman, mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Kenapa? Sama seperti mereka. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti kalian ini beriman, bagaimana kalian ini beriman, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Nah, ketika tidak mencontoh mereka, mereka tidak akan mendapatkan hidayah. التقليد الأكبر من أمور الجاهلية وهذا يسمى بالتعصب لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. ثم قال الشيخ وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Kemudian Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah melanjutkan, dia berdalilkan dengan ayat wa idza qila lahum ittabi'u, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan, maka mereka berkata bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati dari orang-orang tua kami, walaupun syaitan mengajak mereka ke adab neraka sa'ir. Walaupun syaitan itu benar-benar membisiki mereka, mereka, orang-orang tua mereka, ke adab yang penting, berarti jelas salah, batil. Apakah kalian tetap ikuti mereka? Ini
Jelas seseorang ketika ditanya, apakah engkau milih neraka? Baik, ini orang tua kamu, dia sedang digoda oleh syaitan, dibisiki oleh syaitan untuk taklid. Dan taklid ini jelas batil. Nah, dalam urusan-urusan yang itu nanti engkau akan dihadap oleh Allah, dapatkan dosa dan diadab. Jadi harus engkau tinggalkan. Harus ditinggalkan karena syaitan mengajak orang-orang tua ke adab sa'ir. Kecuali kalau mengajak ke al-jannah, ittiba. Nah, ada ittiba. Siapa yang dia ittiba terhadap Rasul? Aduh, surga tempatnya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu ya Rasulullah untuk masuk surga? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat, mentaati Rasul, mengikuti Rasul, ya, dia yang akan masuk surga. Nah, siapa yang tidak mengikuti Rasul, dia enggan masuk surga. Ini. Kemudian, wa idza qila lil musyrikin wal kafirin ittabi'u ma anzalallah wa huwa al-Qur'an. Apabila dikatakan kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, ikutilah apa yang Allah turunkan, Al-Quran. Qalu nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Awalau kana syaitan yad'uhum ay yad'uhum ha'ula'i al-aba' ila 'adzabi sa'ir. Jadi mereka diperintahkan untuk mengikuti Rasulnya, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Mereka mengatakan, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati dari ayah kami, meskipun syaitan mengajak mereka, yaitu mengajak orang-orang tua mereka terhadap neraka sa'ir. Atattabi'una qawmi sa'ir? Apa kalian tetap mengikuti orang tua mereka, orang tua kalian, ke neraka sa'ir? Pikirkan ini. Yakni tattaduna bi aba'ikum wa in kanu min atba'i syaitan. Apakah tetap kalian akan mengikuti orang tua kalian meskipun mereka min atba'i syaitan, dari para pengikutnya syaitan. Wa ma'aluhum ila sa'ir, dan ujungnya, kesudahan mereka, tempat kembali mereka adalah neraka sa'ir. Nah, bagaimana jawabannya? Silakan jawab sendiri. Kadang kita kalau menghadapi orang-orang awam, orang-orang jahil, itu harus didekatkan dengan pendekatan-pendekatan seperti ini. Ketika langsung dikatakan salah dan batil, enggan dia untuk menerima dari nasihat itu. Tapi ketika dia dipahamkan sedikit demi sedikit, lalu dia kemudian dia mengikuti. Nah, kalau sudah dengan cara yang lemah lembut, dengan cara bertahap, tetap masih tidak mau mengikuti, ini yang keterlaluan. Nah, di sini ada uslub, cara bagaimana Allah SWT menyebutkan di sini uslubul Quran. Lihat, orang tua kalian ini sedang dibisiki oleh syaitan, dibuat oleh syaitan sehingga dia sesat. Nah, apakah sekarang kalian ribon? Kalau kalian ini akan diajak dalam kesesatannya, kemudian nanti dihadap oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah iya ketika ada seorang yang dia jatuh dan engkau ikut jatuh bersamanya? Orang ini dia berbuat kejahatan, kemudian dia dihukum. Apakah iya engkau akan mengikuti kejahatan yang sepertinya, kemudian engkau akan dihukum? Tentunya tidak. Seperti itu. Dipahamkan.
Ya. Kemudian Sa'ir, apa kalian akan mengikuti mereka ke neraka Sa'ir, mengikuti ayah-ayah kalian, meskipun mereka termasuk dari pengikutnya syaitan dan kembalinya ke neraka? Al-Hafiz yujibu annahu yanzuru bi amrihi wa fi man yuqallid. Al-akil yajibu annahu yanzuru fi amrihi wa fi man yuqallid. Orang yang berakal dengan akal yang sehat, dia wajib meneliti, melihat dalam urusannya, perkaranya, kepada siapa dia bertaklid. Nah, taklidnya ke orang tua, tidak boleh. Taklidnya kepada Rasul, harus kita taklid kepada Rasul. Yang itu disebut dengan ittiba. Kenapa? Karena Rasul maksum. Nah, kitabullah dan sunnah langsung kita ikuti. Tidak apa-apa kita taklid langsung. Kenapa? Kitabullah dan sunnah. Tidak mungkin sama. Tapi kalau kita disuruh untuk mengikuti fulan, wahilan, nah, dia bukan hujjah. Nah, dia bukan hujjah. Dengan itu tidak boleh kita mengikutinya. Hujjah itu adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naktafi, kita cukupkan insyaallah sampai sini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Ila huna, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.